Siang itu, teriknya matahari menimpa pasar Karangjati yang padat dan riuh oleh teriakan para pedagang. Bau keringat bercampur dengan aroma ikan asin, sayur mayur, dan rempah yang menguar di udara. Di tengah hiruk-pikuk itu, suasana mendadak berubah ketika langkah kaki berat seorang lelaki bertubuh kekar terdengar. Orang-orang yang tadinya sibuk menawar dagangan langsung terdiam, sebagian pedagang buru-buru menunduk, bahkan ada yang merapikan lapak dengan tangan gemetar. Semua tahu, lelaki itu bukan sembarangan, dialah Broto, preman penguasa pasar Karangjati. Broto berjalan dengan dada membusung, wajahnya keras dengan bekas luka di pipi kanan yang menambah kesan menyeramkan. Tatapan matanya tajam bagai pisau, membuat siapapun yang dipandangnya terpaksa menunduk. Ia dikenal tak segan menghajar pedagang yang berani melawan, bahkan kabarnya pernah membanting seorang tukang parkir hingga tulang rusuknya patah hanya karena telat memberi setoran. Langkah-langkahnya membuat tanah seakan bergetar, dan orang-orang spontan menyingkir dari jalannya. Di tangan kirinya tergenggam rokok kretek setengah habis, sementara tangan kanannya sesekali menghantam meja-meja pedagang yang dianggap lambat memberikan uang. "Mana setorannya? Hah, jangan pura-pura lupa sama Broto," bentaknya pada seorang ibu penjual sayur. Ibu itu dengan terburu-buru menyerahkan uang lusuh, wajahnya pucat pasi, takut jika dagangannya habis disapu oleh amarah sang preman. Seisi pasar seakan dikuasai oleh ketakutan. Tak ada satupun yang berani menentang, meski dalam hati mereka mengutuk keangkara murkaan Broto. Anak buahnya, 4 orang lelaki berbadan tegap, mengikutinya dari belakang sambil tertawa kasar, seolah menikmati penderitaan para pedagang kecil. Broto bagai raja tanpa mahkota di pasar itu, hukum tak berlaku, hanya genggamannya yang menentukan. Namun di balik sikap garangnya, Broto menyimpan trauma masa lalu. Sejak kecil ia terbiasa hidup keras, ditinggal ayahnya yang tewas karena utang, ibunya jatuh sakit hingga meninggal tanpa biaya. Dendam pada kemiskinan membuatnya memilih jalan kekerasan. Bagi Broto, dunia hanyalah tempat untuk bertahan dengan taring dan pukulan. Pasar Karangjati menjadi ladang kuasanya, tempat ia mengobati luka dengan kekuasaan semu. Hari itu, rasa congkaknya semakin meninggi. Setelah puas memalak beberapa pedagang, Broto berdiri di tengah lorong pasar, menatap ke sekeliling dengan senyum sinis. "Ingat, selama aku di sini, tak ada yang berani macam-macam. Kalian semua cuma bisa jualan karena aku izinkan." Suaranya bergemuruh, membuat bulu kuduk orang-orang meremang. Beberapa pedagang muda berbisik pelan, ada yang berani memandang sekilas sebelum cepat-cepat menunduk kembali. Mereka hanya bisa berharap ada seseorang yang mampu menghentikan kezaliman Broto. Tapi siapa yang cukup berani menantang preman paling ditakuti di Karangjati? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak ada jawaban. Dan pada saat itulah, takdir mulai bergerak perlahan. Di ujung lorong pasar, berdiri seorang gadis muda yang baru saja membuka lapak sederhana berisi tempe-tempe segar. Wajahnya teduh, senyumnya lembut, tapi ada sinar berbeda di balik matanya. Broto belum menyadari kehadirannya, namun pertemuan itu akan menjadi awal dari kisah besar yang mengubah wajah pasar Karangjati selamanya. Di ujung lorong pasar yang baru saja diguncang teriakan Broto, sebuah lapak kecil tampak sederhana namun rapi. Di atas meja kayu tua tersusun tempe-tempe segar, masih hangat dengan aroma khas kedelai yang baru selesai digoreng dan difermentasi. Di balik meja itu duduk seorang gadis muda berkerudung sederhana, wajahnya bersih, alisnya tegas, dan senyumnya lembut. Dialah Sekar, pedagang baru yang membuat beberapa orang menoleh bukan hanya karena dagangannya, tapi juga karena pesona anggun yang memancar dari dirinya. Sekar bukan pedagang biasa, meski baru pertama kali berjualan di pasar Karangjati, ia tampak tenang menghadapi hiruk-pikuk. Tangannya cekatan melayani pembeli, sementara matanya sesekali menatap sekitar dengan penuh kewaspadaan. Ada sesuatu pada tatapannya, tajam, dalam, seakan menyimpan rahasia besar yang tak dimiliki pedagang lain. Namun bagi orang-orang pasar, ia hanyalah gadis cantik penjual tempe, pendatang baru yang mungkin akan segera menjadi korban pemalakan Broto. Bisik-bisik mulai terdengar, beberapa pedagang tua saling melirik, khawatir Sekar tidak mengetahui siapa penguasa pasar ini. "Kasihan anak itu," gumam seorang bapak penjual bawang. "Kalau Broto sudah tahu ada pedagang baru, pasti dimintai setoran. Kalau menolak, habislah dia." Namun Sekar hanya tersenyum tipis, seolah tahu apa yang mereka maksud, tapi tidak gentar sedikit pun. Ketika Broto selesai dengan para pedagang sayur,
langkah kakinya yang berat mendekat ke arah lapak Sekar. Orang-orang spontan menahan napas, seakan menunggu letusan petir. 4 anak buahnya tertawa-tawa, saling menyikut sambil menunjuk ke arah gadis muda itu. "Nah, ini dia, daging segar buat bos kita," ejek salah seorang, membuat suasana semakin tegang. Sekar tetap tenang. Ia menunduk sebentar, merapikan tempe-tempenya, lalu mendongak menatap Broto yang kini berdiri tepat di depannya. Tatapan mata mereka bertemu, Broto menatap dengan sinis penuh kuasa, sementara Sekar menatap dengan tenang namun mengandung kekuatan tersembunyi. Untuk pertama kalinya, Broto merasa tatapannya tidak membuat lawan gentar. Ada sesuatu yang aneh pada gadis itu. "Lapak baru?" "Iya," suara Broto berat, diiringi senyum mengejek. "Kalau mau aman dagang di sini, harus bayar iuran ke saya. Tidak mahal, asal jangan coba-coba sok berani." Tangannya menghantam meja tempe, membuat beberapa potong tempe jatuh ke tanah. Orang-orang sekitar spontan mundur, takut melihat ledakan amarah Broto. Namun Sekar tidak bergeming. Dengan suara lembut tapi tegas, ia menjawab, "Maaf, Mas, dagangan saya belum laku. Kalau Mas ingin tempe, ambillah. Tapi untuk uang, saya tidak bisa memberi apapun." Kalimat itu sederhana, tapi justru membuat darah Broto mendidih. Baginya, itu bukan jawaban biasa, itu penolakan terang-terangan terhadap kuasanya. Pasar Karangjati mendadak senyap. Angin seakan berhenti berhembus, semua mata tertuju pada gadis penjual tempe yang berani menolak Broto. Inilah pertama kalinya dalam sekian tahun, ada seorang pedagang kecil yang berani berkata, "tidak" pada preman penguasa pasar. Dan tanpa disadari siapapun, sebuah babak baru telah dimulai, pertempuran antara kekuasaan bengis dan kekuatan misterius yang terselubung di balik senyum seorang gadis sederhana. Suasana pasar mendadak mencekam. Tatapan Broto semakin tajam, urat-urat lehernya menegang, rahangnya mengeras. Penolakan Sekar barusan bagai tamparan di depan umum. Tak ada satupun orang yang berani melakukan itu padanya selama ini. Anak buahnya yang berdiri di belakang mulai bersorak, mendorong Broto agar tidak membiarkan gadis penjual tempe itu lolos begitu saja. "Ayo, bos, biar tahu rasa pendatang baru ini," teriak salah seorang sambil tertawa kasar. Dengan langkah kasar, Broto menunduk mendekati wajah Sekar. Asap rokok dari mulutnya hampir mengenai hidung gadis itu. "Dengar, Nduk," suaranya parau penuh ancaman. "Kalau kamu pikir bisa menolak Broto di pasar ini, kamu salah besar. Semua orang di sini hidup karena aku izinkan. Jangan coba-coba merasa istimewa." Tangannya yang besar menggenggam tempe di meja, meremasnya hingga hancur berantakan. Sekar tetap duduk tenang. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan ketakutan, justru ada sinar dingin di matanya yang membuat Broto sedikit ragu, meski ia tak mau menunjukkannya. "Saya tidak merasa istimewa, Mas," jawabnya lembut. "Tapi saya juga tidak akan menyerahkan sesuatu yang bukan hak Mas." Suaranya terdengar halus, namun bergaung kuat di telinga semua orang yang menyaksikan. Para pedagang yang menonton dari kejauhan mulai saling berbisik. Ada rasa kagum bercampur ngeri. Mereka tahu jawaban Sekar sama saja dengan menantang maut. Broto yang tersinggung bisa saja menghancurkan lapak itu dalam sekejap. Beberapa bahkan menutup wajah mereka, tak tega membayangkan apa yang akan terjadi pada gadis muda itu. Amarah Broto meledak. Dengan teriakan kasar, ia membalikkan meja Sekar hingga tempe-tempe berhamburan ke tanah. Suara kayu jatuh bergema, membuat beberapa ibu-ibu berteriak kaget. Anak buah Broto tertawa puas melihat dagangan Sekar berantakan. Bagi mereka, itu hiburan yang menyenangkan, melihat seorang pedagang baru hancur hanya karena menolak aturan sang penguasa pasar. Namun kejadian aneh mulai terjadi. Saat Broto hendak melangkah lebih dekat, tubuhnya mendadak terasa berat. Kakinya seperti menapak di lumpur, setiap gerakan terasa ditahan sesuatu yang tak terlihat. Ia mengerutkan kening, mencoba mengibaskan rasa aneh itu, tapi semakin dipaksa, tubuhnya justru goyah. Sekar hanya menatapnya dengan tatapan tajam yang membuat Broto semakin tak nyaman. Kerumunan pasar mendadak hening. Orang-orang menyaksikan dengan mata terbelalak ketika Broto, preman yang biasanya gagah dan tak terkalahkan, terlihat terhuyung seperti orang mabuk. "Apa-apaan ini?" desis Broto, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Anak buahnya pun panik, tak paham mengapa sang bos tiba-tiba kehilangan keseimbangan hanya karena berhadapan dengan seorang gadis. Sekar perlahan berdiri, merapikan kerudungnya, lalu menatap Broto tanpa berkata sepatah kata pun.
Senyum tipis muncul di wajahnya, senyum yang entah kenapa membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Pada saat itulah, Pasar Karangjati menyadari bahwa gadis penjual tempe itu bukanlah sosok biasa. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik kelembutannya, sesuatu yang bahkan mampu mengguncang penguasa pasar yang ditakuti selama bertahun-tahun. Broto mengusap wajahnya yang basah oleh keringat. Dadanya naik turun, matanya liar, tak percaya tubuhnya tiba-tiba terasa lemah di hadapan seorang gadis penjual tempe. Harga dirinya tercabik. Bagaimana mungkin preman yang telah bertahun-tahun menguasai pasar Karangjati, ditakuti semua orang, kini tampak seperti orang tolol di depan seorang perempuan kurus dengan lapak seadanya. Suara bisikan pedagang yang menyaksikan kejadian itu bagai pisau yang menusuk telinganya. "Broto, kalah sama penjual tempe," bisik seorang lelaki tua sambil menutup mulutnya, meski lirih itu tetap terdengar jelas. Anak buah Broto juga saling pandang dengan wajah tegang. Mereka tak berani menertawakan, tapi juga tak bisa menyembunyikan rasa heran. Broto menatap mereka semua dengan pandangan membunuh. Baginya, ini bukan sekadar pelecehan, ini penghinaan yang tak bisa dimaafkan. Dengan teriakan penuh amarah, Broto menghantam meja lain di dekatnya, membuat gelas dan dagangan seorang pedagang berhamburan. "Jangan ada yang berani nonton. Pergi semua, kalau tidak mau aku patahkan tulang kalian." Suaranya menggelegar, membuat sebagian orang ketakutan dan lari terbirit-birit. Namun sebagian tetap bertahan, terlalu penasaran dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Sekar masih berdiri tenang di tempatnya. Ia tidak bergerak, hanya memandang Broto dengan mata yang teduh tapi menusuk dalam. Tatapan itu semakin membuat Broto marah. Baginya, itu bukan tatapan orang takut, melainkan tatapan seseorang yang menilai dan merendahkannya. "Jangan coba-coba kau menantang aku, Nduk." Broto meraung, suaranya parau, penuh ego terluka. Anak buahnya mencoba mendekat, siap membantu bos mereka. Namun Broto mengangkat tangan, melarang mereka ikut campur. "Aku sendiri yang akan urus ini," katanya lantang. Ia tidak ingin ada yang mengatakan ia butuh bantuan untuk menghadapi seorang gadis. Harga dirinya sebagai penguasa pasar dipertaruhkan. Dengan langkah berat, Broto mendekati Sekar lagi, kali ini penuh dengan amarah membara. "Aku beri kau satu kesempatan terakhir. Berikan uang setoranmu, atau aku pastikan kau tidak akan pernah berjualan lagi di Karangjati. Aku akan buatmu menyesal seumur hidup," ancamnya sambil mengepalkan tangan, siap menghantam meja atau bahkan wajah Sekar. Namun Sekar justru tersenyum tipis. "Mas, jangan rusak hidup Mas sendiri dengan amarah," ucapnya lirih namun jelas terdengar. Kata-kata itu membuat Broto makin murka. Ia merasa dipermainkan. Ia bukan hanya dipermalukan di depan umum, tapi juga dinasihati seolah ia anak kecil. Dan di detik itu, Broto benar-benar kehilangan kendali. Ia mengangkat tangan, bersiap melepaskan pukulan keras. Orang-orang menjerit, sebagian menutup mata, tak tega melihat seorang gadis akan dihantam preman pasar. Namun dalam hati kecil mereka, ada perasaan lain yang berdesir, rasa penasaran. Apakah gadis itu benar-benar tak berdaya, atau justru menyimpan sesuatu yang lebih besar dari yang terlihat? Tangan Broto melayang deras ke arah wajah Sekar. Pukulan itu bukan pukulan biasa, selama ini, satu hantaman darinya sudah cukup untuk melumpuhkan lelaki dewasa. Udara di sekitar seolah terbelah, suara desing keras membuat orang-orang menahan napas. Semua yakin gadis penjual tempe itu akan terkapar tak berdaya. Namun sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tepat sebelum kepalan tangan Broto mengenai wajah Sekar, tubuhnya mendadak seperti dihantam tembok tak kasat mata. Pukulan itu berhenti di udara, seolah ada kekuatan gaib yang menahan. Mata Broto melebar, urat-urat tangannya menonjol, tapi tangannya sama sekali tak bisa bergerak lebih maju. Kerumunan pasar terdiam, suara ayam berkokok dari kejauhan terdengar jelas, seakan waktu berhenti. Orang-orang yang tadinya bersiap menjerit kini hanya bisa ternganga, menatap tak percaya. "Astaga, apa-apaan itu?" bisik seorang pedagang sambil mundur beberapa langkah. Anak buah Broto pun panik, tak paham mengapa bos mereka seperti membentur dinding kosong. Sekar masih berdiri dengan wajah tenang. Kedua tangannya bahkan masih memegang keranjang kecil berisi tempe yang selamat dari amukan Broto sebelumnya. Tapi matanya, mata itulah yang membuat suasana semakin mencekam. Sorotnya tajam, dingin, namun bukan tatapan kebencian. Ada sesuatu yang berkilat di sana, seolah menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan.
Broto berusaha melepaskan pukulannya, tapi justru tubuhnya sendiri yang terpental ke belakang. Ia jatuh terduduk di tanah dengan wajah terkejut, seolah seluruh tenaga yang ia kumpulkan tadi berbalik menyerang dirinya sendiri. Urat di lehernya menegang, keringat deras mengalir dari pelipisnya. Ia menatap Sekar dengan pandangan campur aduk, marah, malu, tapi juga ketakutan. Bisikan kembali merebak di pasar. "Preman Karangjati, jatuh sendiri," ujar seorang pemuda dengan suara tercekat. "Apa gadis itu dukun, atau punya jimat sakti?" Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir cepat, menambah ketegangan. Bagi orang-orang pasar yang percaya pada hal-hal mistis, kejadian ini bukanlah kebetulan. Ada sesuatu yang gaib sedang bekerja. Anak buah Broto buru-buru maju, mencoba menolong bos mereka berdiri. Tapi Broto menepis tangan mereka, matanya masih menatap Sekar penuh curiga. "Kau, siapa sebenarnya?" Suaranya parau, bergetar bukan karena lelah, melainkan karena gentar. Ia belum pernah merasakan ketidakberdayaan seperti ini sebelumnya. Sekar hanya tersenyum tipis, lalu menunduk, kembali merapikan tempe-tempenya yang berserakan. "Saya, hanya penjual tempe biasa, Mas," ucapnya dengan suara lembut. Namun justru kalimat sederhana itu terdengar menggetarkan, seolah menjadi jawaban penuh rahasia. Dan sejak hari itu, pasar Karangjati mulai diliputi desas-desus, bahwa seorang gadis sederhana telah menyingkap kelemahan sang preman yang selama ini dianggap tak terkalahkan. Keesokan harinya, suasana pasar Karangjati sudah berbeda dari biasanya. Orang-orang berdatangan bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk mencari tahu kabar tentang gadis penjual tempe yang berani menantang Broto. Bisik-bisik terdengar di setiap sudut lorong pasar. "Katanya Broto dipermalukan kemarin," bisik seorang ibu kepada tetangganya. "Iya, pukulannya mental sendiri. Sakti sekali gadis itu," jawab yang lain dengan mata berbinar penuh penasaran. Cerita itu menyebar cepat bagaikan api membakar jerami kering. Dari mulut ke mulut, kisahnya semakin melebar. Ada yang bilang Sekar punya jimat warisan leluhur, ada pula yang percaya ia keturunan pendekar sakti dari lereng gunung. Tak sedikit pula yang menganggapnya dukun muda penyembunyi wujud. Semakin lama, cerita itu semakin liar, tapi satu hal pasti, nama Sekar kini jadi buah bibir seluruh pasar. Para pedagang yang selama ini hidup dalam ketakutan mulai merasakan secercah harapan. "Kalau benar dia bisa melawan Broto, mungkin pasar ini akan berubah," ujar seorang bapak tua penjual kelapa dengan nada penuh optimisme. Senyum-senyum kecil mulai muncul di wajah para pedagang yang biasanya murung. Untuk pertama kalinya, mereka merasa mungkin ada sosok yang bisa menghentikan penguasa bengis pasar Karangjati. Namun tidak semua orang menyambut kabar itu dengan senang. Anak buah Broto justru resah. Mereka khawatir nama besar bos mereka hancur. Beberapa dari mereka mendesak Broto untuk segera mengambil tindakan agar kehormatan preman Karangjati tidak terkoyak lebih jauh. "Bos, kalau kita diam saja, orang-orang akan menganggap kita pengecut," bisik salah satu anak buahnya dengan gelisah. Broto sendiri murka mendengar gosip yang semakin meluas. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, bukan hanya oleh Sekar, tapi juga oleh bisikan para pedagang yang berani menertawakan di belakangnya. Di dalam hatinya, dendam mulai membara. Ia bersumpah akan membalas peristiwa memalukan itu, meski harus mengorbankan apapun. Sementara itu, Sekar tetap berjualan dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa. Setiap pagi ia datang membawa tempe-tempe segar, melayani pembeli dengan ramah, dan sesekali tersenyum pada para pedagang yang menatapnya penuh kagum. Namun di balik kelembutan itu, ia sadar betul bahwa badai sedang menunggu. Broto tidak akan tinggal diam, dan suatu saat pasti akan datang menuntut balas. Langkah-langkah kaki Broto yang berat terdengar dari kejauhan siang itu. Orang-orang langsung terdiam, membiarkan lorong pasar terbuka lebar. Broto berjalan dengan wajah hitam membara, tatapannya menusuk tajam ke arah lapak Sekar. Suasana kembali mencekam, seakan semua orang tahu akan ada kejadian besar yang tak terhindarkan. Dan tepat ketika Broto berhenti di depan Sekar, pasar yang tadinya ramai kembali senyap. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hanya ada dua sosok berdiri berhadapan, sang preman yang murka dan gadis penjual tempe yang misterius. Pertarungan antara rasa takut dan keberanian, antara keangkuhan dan ketenangan, perlahan mulai menyalakan api yang akan membakar pasar Karangjati lebih besar dari sebelumnya. Wajah Broto merah padam, matanya memancarkan api amarah yang tak terbendung.
Ia berdiri tegak di depan lapak Sekar, dadanya naik turun seperti banteng yang siap menyeruduk. Suasana pasar kembali membeku, seolah semua orang menunggu kapan ledakan besar akan terjadi. "Kau pikir bisa mempermalukan aku di depan semua orang, hah?" teriak Broto dengan suara menggelegar, membuat beberapa anak kecil menangis ketakutan. Sekar menatapnya dengan tenang, bahkan sambil tetap melayani seorang ibu yang membeli tempe. Sikap dinginnya justru semakin mengobarkan bara dalam dada Broto. Tak ada rasa gentar di wajah gadis itu, seakan Broto hanyalah angin lalu. Bagi Broto, itu adalah penghinaan kedua yang lebih menyakitkan dari kemarin. Anak buah Broto mulai maju, berkerumun di sekitar lapak Sekar. Mereka menatap sinis, sebagian menggertakkan gigi, siap menghancurkan meja dan dagangan kapan saja. "Bos, kasih perintah. Biar kami ajar perempuan ini sampai tak berani muncul lagi." Salah satu dari mereka berteriak. Namun Broto mengangkat tangannya, matanya tetap menatap Sekar tanpa berkedip. Ia ingin melakukan ini sendiri. "Sekar," suara Broto kini lebih berat, dingin seperti besi. "Aku bersumpah, kau tidak akan bisa tidur nyenyak lagi mulai hari ini. Aku akan buat kau menyesal datang ke Karangjati. Aku akan hancurkan setiap daganganmu, setiap harapanmu, sampai kau berlutut memohon ampun padaku." Kata-kata itu meluncur penuh kebencian, menggema di telinga orang-orang yang menyaksikan. Pedagang di sekitar menunduk, takut ikut terseret dalam murka sang preman. Namun beberapa dari mereka menatap Sekar dengan mata penuh harapan. Di dalam hati, mereka menginginkan gadis itu tetap bertahan, tetap menjadi simbol perlawanan atas keangkaramurkaan Broto. Tapi mereka juga sadar, Broto bukan orang biasa, ia licik, kejam, dan dendamnya bisa menghancurkan siapapun. Sekar menghela napas pelan, lalu menatap Broto dengan tatapan yang dalam. "Mas, kalau hidup hanya diisi dengan amarah, maka yang hancur pertama kali adalah hati Mas sendiri," ucapnya lembut. Kata-kata itu bagai air sejuk, namun bagi Broto terasa seperti bensin yang menyiram bara dendamnya. Ia mengepalkan tinjunya, giginya terkatup rapat menahan ledakan emosi. Tanpa berkata lagi, Broto berbalik dan melangkah pergi. Tapi langkahnya berat, seakan setiap pijakan tanah menyimpan sumpah untuk kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Anak buahnya mengikutinya dengan wajah muram, tahu betul bahwa dendam bos mereka kini sudah mencapai titik tak bisa ditahan. Dan sejak hari itu, pasar Karangjati hidup dalam bayang-bayang. Orang-orang tahu Broto sedang merencanakan sesuatu. Tak ada yang tahu kapan atau bagaimana ia akan bergerak, tapi semua merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Pertarungan antara preman penguasa pasar dan gadis misterius penjual tempe baru saja memasuki babak yang lebih gelap. Malam turun di Karangjati, langit dipenuhi awan pekat, seolah menyimpan rahasia yang tak ingin terbuka. Di dalam rumah sederhana berdinding bambu, Sekar duduk bersila di hadapan sebuah lampu minyak yang redup. Wajahnya diterangi cahaya temaram, memperlihatkan ketenangan yang kontras dengan badai amarah Broto yang sedang bergelora di luar sana. Ia menutup matanya perlahan, menarik napas panjang, lalu mulai melafalkan sebuah mantra kuno yang hanya sedikit orang di dunia ini pernah dengar. Tiba-tiba, udara di sekitarnya terasa berat. Angin berputar pelan, membawa aroma harum bunga kenanga yang entah dari mana datangnya. Bayangan samar seorang lelaki tua muncul di belakangnya, duduk tenang seakan ikut mendampingi. Dialah mendiang gurunya, Ki Wandana, seorang pendekar sakti yang dulu menurunkan ilmu ajian Rogo Kusumo kepadanya. Sosok itu tersenyum tipis, seolah meneguhkan hati Sekar agar tetap kuat menghadapi badai yang akan datang. Ingatan Sekar melayang ke masa kecilnya, saat ia pertama kali menemukan gurunya di hutan. Ia hanyalah seorang gadis desa yang kehilangan orang tua akibat ulah para perampok. Dalam keputusasaan, ia diselamatkan Ki Wandana, lalu diasuh dan dilatih selama bertahun-tahun. Dari situlah ia mewarisi ajian Rogo Kusumo, ilmu yang bisa membuat tubuhnya sekuat baja, napasnya panjang seperti 1000 prajurit, dan tenaga dalamnya tak tertandingi. Namun ia bersumpah hanya akan menggunakan ilmu itu untuk melindungi orang-orang lemah. Malam itu, sumpah lamanya kembali menggemuruh di dada. Sekar sadar, Broto bukan hanya ancaman bagi dirinya, tetapi juga bagi seluruh pedagang pasar Karangjati. Jika dibiarkan, pasar akan menjadi lahan ketakutan dan darah. Hatinya bergejolak, antara tetap menjaga rahasia atau menyingkap siapa dirinya sebenarnya. Namun ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menunjukkan kekuatan yang selama ini ia sembunyikan.
Di luar rumah, suara jangkrik bersahut-sahutan, namun sesekali angin membawa bisikan aneh, seakan memperingatkan. Sekar membuka matanya, sorotnya berubah tajam, bukan lagi sekadar gadis penjual tempe. Di dalam dirinya, tenaga Rogo Kusumo mulai berdenyut, mengisi setiap urat nadi dengan kekuatan yang tak kasat mata. Ia bangkit berdiri, lalu melangkah keluar rumah. Bulan yang semula tertutup awan mendadak bersinar terang, cahayanya jatuh tepat di tubuh Sekar. Sosoknya tampak gagah dan anggun sekaligus misterius. Dalam hati kecilnya, ia berbisik, jika Broto ingin perang, biarlah aku yang menjadi benteng terakhir pasar Karangjati. Namun jauh di sisi lain kota, Broto sedang meracik rencananya. Ia mengundang seorang dukun hitam untuk menumbuhkan kekuatan gaib yang bisa menandingi Sekar. Dua kekuatan, satu putih dan satu hitam, kini bersiap bertarung. Bayangan pertarungan yang akan mengguncang pasar Karangjati semakin nyata, hanya menunggu waktu. Dan malam itu, langit Karangjati seperti ikut bergetar. Pertarungan bukan lagi sekadar soal harta atau pasar, melainkan bentrokan antara dua kekuatan sakti yang akan menentukan nasib banyak orang. Di sebuah gubuk tua di pinggir hutan, Broto duduk bersila dengan wajah penuh murka. Di hadapannya, asap dupa mengepul, menebarkan aroma menyengat bercampur anyir darah ayam hitam yang baru saja disembelih. Suasana itu mencekam, seolah ada ratusan mata gaib mengintai dari balik kegelapan. Broto tak sendiri, di hadapannya berdiri seorang lelaki renta berambut gimbal, matanya merah menyala, kulitnya penuh guratan tato aneh. Dialah Ki Jampang, dukun hitam yang terkenal kejam sekaligus sakti di seantero Karangjati. Jadi, kau ingin melawan seorang gadis? Suara Ki Jampang serak, namun menusuk telinga. Ia menatap Broto dengan tatapan meremehkan. Banyak preman datang padaku, minta ilmu atau jimat. Tapi tak pernah ada yang meminta bantuanku hanya untuk menghadapi seorang perempuan penjual tempe. Apa kau tak malu, Broto? Cibirnya sambil tertawa kering. Broto mengepalkan tinjunya, namun ia tahu harus menahan diri. Jangan remehkan dia, Ki, jawabnya dengan suara bergetar menahan amarah. Perempuan itu bukan sembarang orang. Aku merasakan sesuatu, tenaga gaib yang mengalir dari tubuhnya. Dia menghina aku di depan pasar, membuat semua orang menganggapku tak lagi berkuasa. Itu tak bisa kubiarkan. Aku ingin kekuatan yang bisa menghancurkannya. Mendengar itu, Ki Jampang mengangkat alisnya. Tatapannya berubah serius. Ia tahu, Broto bukan tipe orang yang gampang gentar, jadi jika Broto sampai mengakui ketakutan terhadap seorang perempuan, maka lawannya pasti bukan orang sembarangan. Menarik, gumamnya. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kendi kecil berisi cairan hitam pekat. Minumlah ini, darah siluman ular hitam yang telah kusematkan mantra pemanggil roh gelap. Kau akan mendapat kekuatan, tapi ingat, sekali kau minum, hidupmu tak lagi milikmu. Kau akan menjadi milik dunia gaib. Tanpa ragu, Broto meraih kendi itu dan meneguk cairan kental tersebut. Rasanya pahit bercampur getir, membuat kerongkongannya terasa terbakar. Seketika tubuhnya bergetar hebat, matanya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. Suara aneh menyerupai desisan ular terdengar dari mulutnya, dan kulitnya merinding seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam tubuhnya. Ki Jampang tersenyum puas melihat perubahan itu. Bagus, roh ular hitam telah bersatu dengan tubuhmu. Sekarang kau memiliki kekuatan di luar batas manusia biasa. Dengan ini, perempuan itu akan merasakan penderitaan yang belum pernah dia bayangkan. Broto mengangkat kepalanya, matanya kini berkilat menyeramkan. Senyuman tipis terbentuk di wajahnya, penuh kebencian. Ia merasa darahnya mendidih, tenaganya berlipat-lipat. Sekar, kau pikir bisa mempermalukan Broto? Tunggu saja, aku akan datang, dan tak ada yang bisa menyelamatkanmu. Malam itu, hutan Karangjati bergemuruh oleh suara tertawa Ki Jampang yang menggema panjang. Pertanda kelahiran kekuatan gelap baru yang akan segera mengguncang keseimbangan. Dan perang antara cahaya Rogo Kusumo dan kegelapan ilmu hitam semakin mendekat. Malam di Karangjati terasa berbeda. Angin berhembus kencang, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Langit yang biasanya bertabur bintang mendadak gelap gulita, hanya sesekali kilat menyambar tanpa suara. Para pedagang yang tinggal di sekitar pasar gelisah, beberapa bahkan menutup pintu lebih awal. Mereka merasa ada sesuatu yang besar, sesuatu yang tak kasat mata sedang bangkit dari kegelapan. Di rumahnya, Sekar yang tengah bermeditasi tiba-tiba merasakan aliran energi asing menembus langit Karangjati.
Tubuhnya bergetar, bulu kuduknya berdiri. Ini bukan tenaga manusia biasa, bisiknya lirih. Ia membuka matanya, sorotnya penuh kewaspadaan. Hatinya langsung teringat Broto, lelaki yang penuh dendam itu. Ia yakin, amarah Broto kini telah menemukan sumber kekuatan baru. Tak lama kemudian, seekor burung gagak hitam hinggap di atap rumah Sekar, matanya merah menyala. Burung itu menatap tajam, lalu mengeluarkan suara parau yang membuat bulu kuduk berdiri. Sekar menatapnya lekat-lekat, dan tiba-tiba burung itu meledak menjadi asap hitam pekat. Dari kepulan asap itu, suara gaib bergema, "Rogo Kusumo, ujianmu telah tiba." Kegelapan telah bersatu dengan manusia bernama Broto. Sekar terdiam, hatinya digelayuti rasa cemas bercampur tekad. Ia tahu, pertarungan ini bukan lagi sekadar persoalan pasar, melainkan benturan antara dua kekuatan gaib yang bisa menentukan nasib banyak orang. Sambil menatap langit, ia menggenggam tangannya erat, berbisik pada dirinya sendiri, "Guru, jika ini takdirku, aku akan menjalaninya. Aku tidak boleh mundur." Di sisi lain, Broto berjalan menyusuri jalanan gelap menuju pasar. Tubuhnya dipenuhi aura hitam yang samar terlihat oleh mata biasa, tapi menebar rasa takut pada siapapun yang bersinggungan dengannya. Anjing-anjing yang biasanya menggonggong kini meringkuk diam, tak berani menatapnya. Ia tersenyum dingin, menikmati setiap langkah seakan bumi sendiri tunduk di bawah kakinya. Di pasar, angin mendadak bertiup kencang, menerbangkan debu dan kertas-kertas bekas dagangan. Lampu-lampu minyak yang masih menyala berkelip, sebagian padam tertiup angin. Para pedagang yang kebetulan masih ada di sana saling berbisik ketakutan. Broto sudah berubah, matanya bukan lagi mata manusia. Sekar melangkah menuju pasar dengan hati mantap. Setiap langkahnya terasa ringan, namun penuh tenaga dalam. Tubuhnya memancarkan aura tenang, seolah berusaha menyeimbangkan kegelapan yang kini merajalela. Orang-orang yang melihatnya tak menyadari siapa sebenarnya gadis itu, tapi ada perasaan lega setiap kali pandangan mereka bersua dengan tatapan Sekar. Dan malam itu, langit Karangjati menjadi saksi pertemuan dua takdir. Di satu sisi berdiri Broto dengan kekuatan gelap dari Ki Jampang, di sisi lain Sekar dengan ajian Rogo Kusumo yang diwariskan gurunya. Pertanda dari langit jelas, bentrokan besar akan segera mengguncang bumi Karangjati. Pasar Karangjati malam itu terasa mencekam. Lapak-lapak kosong bergoyang diterpa angin kencang, kain-kain terpal beterbangan, dan aroma dupa samar masih tercium dari arah yang tak jelas. Langkah Broto menggema di antara lorong-lorong pasar yang sunyi. Tubuhnya tampak lebih besar dari biasanya, matanya berkilat merah seperti bara api, dan setiap hembusan napasnya menebarkan hawa panas bercampur bau anyir. Sekar tiba tak lama kemudian, berdiri tegak di ujung jalan pasar. Cahaya bulan yang menembus sela awan jatuh di tubuhnya, membuat sosoknya tampak bercahaya. Tatapannya tak tergoyahkan meski aura kegelapan Broto menghantamnya seperti gelombang. Orang-orang yang masih mengintip dari kejauhan berbisik gemetar, "Itu dia, pertarungan yang kita tunggu, antara cahaya dan kegelapan." Broto tersenyum sinis. "Sekar, malam ini kau bukan lagi penjual tempe. Kau hanya akan jadi debu di bawah kakiku." Teriaknya dengan suara bergemuruh. Ia melangkah maju, tanah di bawah kakinya retak-retak kecil seakan tak kuat menahan energi gelap yang membungkus tubuhnya. Anak-anak muda pasar yang melihat dari jauh langsung mundur, takut aura itu merenggut jiwa mereka. Sekar tidak bergeming. Dengan tenang ia menarik napas panjang, lalu merapatkan kedua tangannya di depan dada. Dari tubuhnya memancar cahaya keemasan lembut, menyebar seperti kabut yang menenangkan. Aura itu beradu dengan kegelapan Broto, membuat udara di pasar mendesis, seolah dua kutub berbeda bertabrakan dalam dimensi tak kasat mata. Tiba-tiba Broto melompat dengan kecepatan luar biasa, tinjunya melayang deras seperti dihantamkan oleh raksasa. Sekar bergerak ringan, tubuhnya meliuk dengan keanggunan, lalu menangkis dengan satu telapak tangan. Dentuman keras terdengar, membuat kaca-kaca di toko sekitar pecah bersamaan. Debu beterbangan, orang-orang berteriak tertahan sambil menutup telinga. Tidak mungkin, Broto menggeram, tangannya bergetar hebat meski telah diperkuat roh ular hitam. Ia menatap Sekar dengan mata membara. "Ilmu apa yang kau gunakan, perempuan?" Sekar hanya menatapnya dingin, lalu berkata pelan, "Ini bukan untuk membunuh, Broto. Tapi untuk menghentikanmu sebelum kau menghancurkan semua orang." Amarah Broto semakin membara. Ia merapal mantra Ki Jampang, tubuhnya diselimuti asap hitam pekat, lalu dari kulitnya muncul sisik-sisik samar menyerupai ular.
Aura jahat itu menyelimuti seluruh pasar, membuat pepohonan berderit seperti ingin tumbang. Sekar tahu, pertarungan ini baru saja dimulai, dan taruhannya adalah nyawa serta masa depan Karangjati. Dalam detik yang menegangkan itu, pasar Karangjati berubah menjadi arena perang sakti. Cahaya emas Rogo Kusumo beradu dengan kegelapan roh ular hitam. Suara ledakan gaib terdengar bertubi-tubi, seakan langit dan bumi ikut bergetar menyaksikan duel yang akan menentukan siapa penguasa sejati Karangjati. Tubuh Broto terhuyung setelah serangan keras Sekar berhasil mengguncang pertahanan gaibnya. Ia terengah-engah, matanya merah berair, tapi bukan hanya karena amarah, ada sesuatu yang lebih dalam. Dari balik tatapan liar itu, terselip bayangan masa lalu yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Pertarungan malam itu tak hanya mengoyak tubuhnya, tapi juga membangkitkan luka lama yang selama ini menjadi bahan bakar dendamnya. Sekar menatapnya lekat-lekat. Di balik wajah keras Broto, ia melihat sekilas getaran hati yang rapuh. "Mengapa kau memilih jalan ini, Broto?" Suara Sekar bergetar, bukan karena takut, melainkan karena iba. Kata-kata itu menusuk ke dalam dada Broto lebih dalam dari 1000 pukulan. Ia terdiam, lalu seolah tak mampu menahan, ia meraung, "Karena dunia ini sudah menghancurkanku lebih dulu." Bayangan masa lalu terputar di benaknya. Saat kecil, Broto hanyalah anak miskin yang hidup di pinggiran Karangjati. Ayahnya seorang kuli angkut pasar yang tewas dikeroyok preman, ibunya meninggal karena sakit tanpa mampu berobat. Sejak saat itu, Broto tumbuh di jalanan, dihina, dipukul, dan dipandang rendah. Dunia memperlakukannya sebagai sampah. Dari sanalah lahir tekadnya, lebih baik ditakuti daripada diinjak-injak. Tangannya mengepal, wajahnya menegang menahan gejolak. "Aku pernah berjanji pada diriku sendiri, tak ada lagi yang akan mempermalukan Broto. Aku akan ambil semua yang dunia ini rampas dariku, meski harus dengan darah dan kegelapan." Teriaknya lantang. Suara itu menggema di pasar kosong, membuat orang-orang yang bersembunyi ikut merinding. Sekar menunduk sejenak, hatinya diliputi rasa iba. Ia paham, amarah Broto lahir dari luka yang tak pernah sembuh. Namun rasa iba itu tak bisa membuatnya lengah, karena luka yang berubah menjadi dendam hanya akan melahirkan kehancuran. "Broto, kau punya pilihan. Kau bisa berhenti di sini, sebelum jalan gelap itu menelanmu sepenuhnya," ucap Sekar lirih, tapi penuh wibawa. Broto tertawa getir, tawanya bercampur tangis. "Berhenti? Tidak, Sekar, aku sudah terlalu jauh. Darah ular hitam ini sudah mengikatku. Aku tak bisa kembali lagi, sekalipun aku mau." Dalam tawanya itu, ada rasa putus asa yang menghantui. Ia bukan hanya lawan, melainkan jiwa yang terjebak dalam jerat kegelapan. Mendengar itu, Sekar menggenggam tangannya erat. Cahaya emas Rogo Kusumo kembali menyala, kali ini lebih hangat, bukan hanya sebagai kekuatan, tapi juga sebagai doa. Ia berbisik dalam hati, "Guru, beri aku kekuatan bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan." Cahaya itu merambat pelan, berusaha menembus gelap yang mengikat jiwa Broto. Pertarungan itu pun berubah. Bukan lagi semata-mata soal siapa yang menang atau kalah, melainkan soal apakah cahaya mampu menembus luka lama yang membentuk monster bernama Broto. Tubuh Broto bergetar hebat, urat-uratnya menonjol seolah hendak pecah. Dari matanya, kilatan merah semakin menyala, dan dari mulutnya keluar desisan panjang yang menyerupai ular. Tiba-tiba kulitnya berubah pucat kehijauan, sisik-sisik hitam samar bermunculan di leher dan lengannya. Sekar menatap ngeri, bukan karena takut, melainkan karena tahu apa artinya, roh ular hitam yang diberi Ki Jampang mulai lepas kendali. Broto meraung keras, suaranya menggema ke seluruh pasar. Ia menghantam tanah dengan tinjunya, membuat lantai pasar retak seperti diguncang gempa kecil. "Sekar, kau tak bisa menyelamatkanku. Aku sudah jadi milik kegelapan." Teriaknya, matanya kini sepenuhnya dikuasai aura gaib. Nafasnya berat, seperti ada makhluk lain yang ikut bernapas bersamanya. Sekar segera menyilangkan kedua tangannya, menyalurkan tenaga dalam Rogo Kusumo. Dari tubuhnya memancar cahaya emas yang menyelimuti area pasar, berusaha menahan aura jahat yang semakin kuat. Namun setiap kali cahaya itu menyentuh tubuh Broto, roh ular hitam dalam dirinya mendesis marah, mengeluarkan asap pekat beracun yang membuat udara sekitar sesak. Orang-orang yang bersembunyi mulai batuk-batuk, sebagian pingsan karena tak kuat menahan hawa racun. Sekar sadar, pertarungan ini tak bisa lagi ditunda. Jika ia membiarkan kutukan itu semakin menguasai Broto,
maka bukan hanya pasar Karangjati yang hancur, melainkan seluruh desa bisa menjadi korban amukan roh ular hitam. Dengan tatapan penuh tekad, Sekar berteriak, "Broto, aku tidak akan membiarkanmu tenggelam. Kau masih manusia, dan manusia selalu punya pilihan." Namun suara itu seakan tertelan desisan gaib. Broto melompat dengan kecepatan tak masuk akal, tubuhnya melilit seperti ular raksasa, menghantam Sekar dengan pukulan yang mengguncang. Sekar terpental, tubuhnya menghantam dinding kayu hingga papan-papannya hancur berantakan. Namun ia segera bangkit, matanya berkilat penuh cahaya. Ia merapal doa dalam hati, memanggil inti kekuatan Rogo Kusumo yang paling murni, energi kehidupan yang bisa menetralkan racun dan kegelapan. Cahaya emas itu kini lebih terang, bahkan langit Karangjati yang diselimuti awan hitam mulai bergetar. Broto meraung semakin liar, tapi di balik sorot matanya, Sekar melihat sekelebat wajah anak kecil yang dulu pernah disakiti dunia. Hatinya teriris, menyadari betapa dalamnya luka yang kini berubah jadi kutukan. Ia harus memilih, menghancurkan tubuh Broto demi menyelamatkan banyak orang, atau mencari jalan untuk menyelamatkan jiwa yang terperangkap dalam kegelapan. Pasar Karangjati kini menjadi medan pertempuran antara kutukan dan cahaya. Dan malam itu, sejarah baru sedang ditulis dengan darah, air mata, dan takdir yang tak bisa dilakan. Sekar berdiri tegak meski tubuhnya masih terasa sakit akibat hantaman keras Broto. Napasnya teratur, matanya terpejam, lalu kedua tangannya perlahan terangkat ke langit. Suara lirih mulai keluar dari bibirnya, sebuah doa kuno warisan Ki Wandana, doa yang hanya bisa dibacakan oleh pewaris sejati ajian Rogo Kusumo. Udara di sekitar pasar bergetar, angin berputar membawa aroma harum bunga kenanga, menandakan kekuatan suci tengah dipanggil turun. Broto meraung kesakitan. Dari tubuhnya, asap hitam semakin tebal, berusaha melawan cahaya emas yang mulai mengelilingi Sekar. Roh ular hitam dalam dirinya mendesis panjang, menjerit marah karena cahaya doa itu menyentuh inti kegelapan. Tubuh Broto meronta, matanya bergantian memancarkan warna merah menyala dan redup manusiawi. Seolah dua jiwa sedang berebut kendali dalam satu raga. Sekar membuka matanya, suaranya lantang penuh wibawa, Rogo Kusumo bukan untuk membunuh, tapi untuk menyelamatkan. Jika masih ada sisa manusia dalam dirimu, Broto, dengarkan panggilan cahaya ini. Kata-katanya menggema, membuat sebagian warga yang bersembunyi menitikkan air mata tanpa tahu kenapa. Suara itu menembus hati, membawa harapan di tengah kegelapan. Namun roh ular hitam tak tinggal diam. Tubuh Broto mendadak membesar, urat-uratnya pecah, sisik-sisik semakin nyata menutupi kulitnya. Ia melompat tinggi ke udara, berusaha menghantam Sekar dengan seluruh tenaga gelapnya. Hantaman itu mengeluarkan gelombang energi yang memecahkan genteng-genteng pasar, membuat bumi bergetar seolah hendak pecah. Sekar tak mundur, ia menangkupkan kedua tangannya, memusatkan seluruh tenaga dalam ke dada, lalu melepaskan cahaya emas murni yang meledak bagai matahari kecil di tengah pasar. Benturan dahsyat pun terjadi, cahaya emas dan asap hitam saling melilit, berputar seperti pusaran badai yang menelan apa saja di sekitarnya. Suara ledakan gaib itu membuat semua orang menutup telinga, sementara langit Karangjati terbuka, memperlihatkan bulan penuh bersinar terang. Di tengah pusaran itu, suara Broto terdengar, bukan raungan, melainkan tangisan. Aku lelah, aku ingin bebas." Suara itu lirih, namun jelas terdengar oleh Sekar. Ia tahu, jiwa Broto yang asli sedang berteriak meminta pertolongan. Sekar menahan air mata, lalu memperkuat doanya, menyalurkan seluruh kasih dan tekad untuk menembus lapisan kegelapan. Roh ular hitam mendesis keras, menolak dipisahkan dari tubuh Broto. Namun cahaya emas Rogo Kusumo semakin terang, menembus setiap sudut tubuh Broto. Perlahan, sisik-sisik itu mulai rontok, asap hitam terkoyak, dan wajah Broto kembali terlihat meski masih penuh penderitaan. Pertarungan itu bukan lagi sekadar adu ilmu, tapi adu doa dan kutukan. Dan malam itu, pasar Karangjati menyaksikan sesuatu yang langka, pertempuran antara kegelapan yang mengikat dan doa yang membebaskan. Semua orang menahan napas, apakah Broto akan benar-benar terselamatkan, ataukah ia akan lenyap bersama kutukan yang menelannya. Cahaya emas dari doa Sekar masih menyelimuti tubuh Broto, membuat roh ular hitam meraung tak berdaya. Beberapa warga yang sejak tadi bersembunyi mulai berani mengintip dari balik pintu dan jendela, menyaksikan momen langka itu. Namun, di tengah rasa lega, tiba-tiba terdengar tawa serak dari kejauhan,
tawa yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Dari balik kerumunan bayangan, Ki Jampang muncul dengan tongkat hitam di tangannya, matanya merah menyala seperti bara api. "Cih, anak ingusan berani menentang warisan kegelapan yang kutanam sendiri," teriak Ki Jampang dengan suara menggelegar. Setiap langkahnya menimbulkan bau anyir, seperti darah yang telah lama membusuk. Suara tawa itu bukan sekadar menakutkan, tetapi juga membawa hawa panas yang menekan dada setiap orang yang mendengarnya. Warga berteriak panik, segera mundur menjauh, meninggalkan Sekar sendirian berhadapan dengan sumber segala malapetaka. Sekar menoleh ke arah Ki Jampang, matanya penuh kewaspadaan. Ia tahu, orang inilah dalang sebenarnya di balik penderitaan Broto. "Mengapa kau tega mengorbankan manusia hanya untuk ambisi gelapmu?" serunya lantang. Ki Jampang hanya menyeringai, bibirnya menghitam. "Ambisi? Tidak, gadis. Ini adalah takdir. Dunia hanya akan tunduk pada kegelapan. Dan kau," ia menunjuk Sekar dengan tongkatnya, "akan jadi korban berikutnya." Dengan gerakan cepat, Ki Jampang menghentakkan tongkat hitamnya ke tanah. Seketika bumi bergetar, dari dalam tanah keluar asap pekat dan api kecil yang membentuk sosok-sosok bayangan menyerupai manusia tanpa wajah. Mereka melolong seperti ribuan arwah penasaran, lalu berlari ke arah Sekar dengan kecepatan luar biasa. Sekar mundur setapak, menyadari lawan kali ini jauh lebih berbahaya daripada Broto yang hanya diperalat. Namun Sekar bukan gadis biasa. Ia segera merapatkan kedua tangannya, memanggil kembali cahaya Rogo Kusumo yang menyelimuti tubuhnya. Cahaya emas itu meledak, menyingkirkan beberapa bayangan hitam yang berusaha merangsek mendekat. Akan tetapi, jumlah mereka terlalu banyak, dan Ki Jampang hanya tertawa puas melihat Sekar mulai kewalahan. "Ajianmu hanyalah cahaya kecil, tidak akan mampu menelan lautan kegelapan." Broto yang tergeletak tak jauh dari sana mulai merintih. Meski tubuhnya lemah, ia menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa Sekar berusaha menyelamatkannya, bahkan mempertaruhkan nyawanya melawan Ki Jampang. Ada penyesalan mendalam yang tumbuh di hatinya, sebuah kesadaran yang selama ini terkubur oleh kutukan. Dengan sisa tenaga, ia mencoba bangkit, meski darah masih menetes dari mulutnya. Sekar terus bertahan, keringat bercucuran, tubuhnya bergetar menahan hantaman demi hantaman dari arwah-arwah hitam itu. Namun dalam hatinya, ia bertekad, jika aku harus jatuh, biarlah jatuh demi menyelamatkan Broto dan warga Karangjati. Cahaya emasnya semakin terang, walau tubuhnya semakin lemah. Ki Jampang menatap pemandangan itu dengan tatapan marah bercampur benci. "Kau terlalu keras kepala, gadis sialan," teriaknya. Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, bersiap mengeluarkan jurus pamungkas yang mampu menghancurkan pasar Karangjati dalam sekejap. Malam itu, udara seakan menahan napas, menunggu apakah cahaya Sekar cukup kuat menghadapi kegelapan mutlak milik Ki Jampang. Langit Karangjati semakin gelap, seolah terselimuti kabut pekat yang diturunkan langsung dari neraka. Ki Jampang berdiri tegak dengan tongkat hitam menjulang ke atas, bibirnya merapal mantra dalam bahasa kuno yang membuat tanah bergetar. Dari ujung tongkat itu, keluar pusaran api hitam bercampur petir merah, membentuk bola energi raksasa. Suara-suara arwah yang menyeramkan menggema, seakan dunia gaib ikut hadir menyaksikan jurus pamungkas akan dilepaskan. Sekar menatap pemandangan itu dengan wajah tegas meski tubuhnya sudah lunglai. Ia tahu, sekali jurus itu dilepaskan, bukan hanya dirinya yang akan hancur, tapi seluruh pasar Karangjati bisa lenyap jadi abu. Ia memejamkan mata, merasakan detak jantungnya berpacu, lalu mengangkat tangannya. Cahaya Rogo Kusumo mulai menyelimuti tubuhnya, semakin terang, bagai ribuan matahari yang bersatu dalam satu tubuh manusia. "Aku tidak bisa mundur," bisiknya lirih, namun penuh keyakinan. Dalam sekejap, Sekar merapal doa inti Rogo Kusumo, doa yang bahkan jarang diajarkan pada pewaris biasa. Cahaya emas itu membentuk lingkaran di udara, berubah menjadi perisai bercahaya yang kokoh. Warga yang bersembunyi melihat dari kejauhan, sebagian berlutut, sebagian menangis, merasa menyaksikan pertarungan antara surga dan neraka tepat di depan mata mereka. Ki Jampang meraung, lalu menghentakkan tongkatnya. Bola api hitam raksasa itu meluncur deras ke arah Sekar, disertai suara ledakan memekakkan telinga. Tanah retak, atap-atap pasar terangkat, dan udara terasa terbakar. Semua orang menjerit ketakutan, seakan dunia benar-benar kiamat malam itu. Namun Sekar tidak bergeming, ia memusatkan seluruh jiwa raganya pada cahaya Rogo Kusumo.
Dentuman dahsyat terjadi ketika bola api hitam bertabrakan dengan perisai emas Sekar. Ledakan itu menerangi seluruh Karangjati, membutakan mata siapapun yang melihatnya. Getarannya menghantam tubuh semua orang hingga mereka tersungkur ke tanah. Sekar hampir terpental, darah keluar dari mulutnya, namun ia bertahan dengan seluruh tenaga, menahan agar cahaya emas tidak runtuh. Broto yang sejak tadi tergeletak berusaha merangkak. Melihat Sekar sendirian menahan kekuatan sebesar itu, hatinya diguncang rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. "Sekar, jangan mati demi aku," gumamnya lemah. Dalam sekaratnya, Broto menatap langit dan berteriak dengan suara parau, "Kalau ada dewa yang mendengar, biarlah aku yang mati." "Jangan dia!" Suara itu menggetarkan hati orang-orang di sekitarnya. Cahaya emas dan api hitam saling melilit, menciptakan pusaran besar yang menelan apa saja. Ki Jampang tertawa gila, yakin bahwa kekuatannya tak mungkin terbendung. Namun tiba-tiba, pusaran itu goyah. Sekar membuka matanya, lalu dengan sisa napas berteriak, "Rogo Kusumo, lindungi bumi dan manusia." Cahaya emasnya meledak lebih terang, menembus inti api hitam dan memecahkannya. Malam itu, langit Karangjati terbelah oleh cahaya dan kegelapan. Suara ledakan pamungkas terdengar hingga ke desa-desa sekitar. Semua orang menutup mata, tak sanggup melihat. Dan ketika cahaya itu perlahan mereda, mereka hanya bisa menunggu siapa yang masih berdiri di antara reruntuhan pertarungan ilmu pamungkas tersebut. Asap tebal menutupi pasar Karangjati setelah ledakan besar itu. Suara orang-orang mengadu, retakan bangunan, dan desiran angin malam bercampur menjadi satu, menciptakan suasana mencekam. Dari balik kabut hitam, Sekar terlihat masih berdiri dengan tubuh gemetar, darah mengalir dari pelipisnya. Cahaya emas Rogo Kusumo di sekelilingnya telah meredup, nyaris padam. Namun Ki Jampang juga masih ada. Tubuhnya memang penuh luka, jubah hitamnya robek, tapi matanya masih menyala garang. "Kau memang kuat, gadis. Tapi kekuatanmu sudah habis. Sekarang giliranmu binasa." Dengan sisa tenaga, ia menancapkan tongkat hitamnya ke tanah. Dari dalam bumi, muncul pusaran hitam kecil, ajian terakhir, sebuah kutukan yang hanya bisa dipadamkan dengan tumbal jiwa manusia. Sekar terhuyung, matanya terbelalak melihat pusaran itu semakin membesar. Ia tahu, jika kutukan itu lepas, seluruh pasar akan tertelan, bersama nyawa warga yang masih bersembunyi. "Tidak, ini harus dihentikan," gumamnya, namun tubuhnya sudah tak mampu lagi memanggil cahaya emas. Rogo Kusumo di dalam dirinya hampir habis terbakar oleh pertarungan sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah bayangan bergerak ke arah pusaran itu. Broto, dengan tubuh penuh darah, wajah pucat, namun matanya penuh tekad. "Kalau tumbal yang dia butuhkan adalah jiwa manusia, biarlah jiwaku yang jadi bayaran," ucapnya serak. Sekar menoleh kaget, "Jangan. Kau tidak tahu apa yang kau lakukan." Tapi Broto hanya tersenyum getir, menatap gadis yang pernah ia sakiti. "Sekar, selama ini aku hidup hanya menyakiti orang. Biarkan kali ini aku menebus dosaku." Ki Jampang tertawa terbahak-bahak. "Bagus. Biar jiwamu jadi makanan kegelapan, Broto. Kau akan tersiksa selama-lamanya di perut neraka." Namun tawa itu perlahan meredup saat melihat sorot mata Broto yang begitu mantap. Tidak ada rasa takut, hanya ada tekad untuk menebus semua kesalahan. Broto melangkah masuk ke pusaran hitam. Seketika tubuhnya mulai terseret, kulitnya melepuh, darahnya mendidih. Ia berteriak, tapi bukan teriakan ketakutan, melainkan teriakan pembebasan. "Sekar, lindungi mereka." Jeritan itu menggetarkan hati semua orang yang mendengarnya. Sekar menutup mulutnya dengan tangan, air matanya tumpah deras, menyaksikan seorang musuh yang berubah jadi penebus. Pusaran hitam itu mengamuk, menelan tubuh Broto sepenuhnya. Lalu perlahan, cahaya emas tipis keluar dari dalam pusaran, seakan jiwa Broto yang murni membakar kegelapan. Suara dentuman gaib terdengar sekali lagi, dan pusaran itu hancur berkeping-keping, hilang di telan malam. Ki Jampang memekik marah, menyaksikan kutukan pamungkasnya dipatahkan oleh tumbal yang tak ia duga. Sekar jatuh berlutut, menatap kosong ke tempat terakhir Broto berdiri. Hatinya perih, bercampur marah, sedih, dan kagum. Warga berhamburan keluar, bersorak karena kutukan telah sirna, tapi Sekar hanya bisa menangis. Dalam hatinya, ia berjanji, pengorbanan Broto tidak boleh sia-sia. Namun di kejauhan, Ki Jampang yang terluka parah masih berdiri, tatapannya penuh dendam. Pertarungan ini belum selesai.
Asap pekat masih menggantung di udara ketika warga mulai keluar dari persembunyian mereka. Mereka lega karena pusaran hitam telah lenyap, namun ketenangan itu hanya sesaat. Dari balik reruntuhan, suara tawa serak kembali terdengar. Ki Jampang berdiri dengan tubuh compang camping, wajah penuh darah, tapi matanya semakin gila. Kalian kira aku akan berhenti di sini? Broto hanya mengulur waktumu, Sekar. Sekarang aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Sekar yang masih berlutut berusaha bangkit meski tubuhnya terasa remuk. Ia menatap Ki Jampang dengan sorot mata penuh amarah sekaligus kesedihan. Kau sudah menghancurkan terlalu banyak nyawa, Ki Jampang. Malam ini, kegelapanmu harus berakhir. Suaranya lirih, tapi mantap. Warga yang melihatnya tak kuasa menahan tangis. Mereka tahu gadis itu sudah melampaui batas manusia biasa. Ki Jampang menghentakkan tongkat hitamnya sekali lagi. Kali ini, bukan pusaran yang muncul, melainkan bayangan raksasa berbentuk ular naga hitam, dengan mata merah membara. Naga itu mengaum keras, membuat tanah berguncang dan atap pasar yang tersisa runtuh bergerak. Sekar terhuyung, menyadari ini adalah sisa tenaga terakhir Ki Jampang yang dipertaruhkan dalam kemarahan membabi buta. Meski tubuhnya lemah, Sekar memejamkan mata. Ia mengingat wajah Broto ketika menjerit menebus dosa, mengingat warga Karangjati yang menggantungkan harapan padanya, mengingat gurunya yang pernah berpesan, Rogo Kusumo bukan hanya ajian, tapi jalan untuk melindungi kehidupan. Air matanya menetes, namun cahaya emas kembali menyelimuti tubuhnya, kali ini lebih lembut namun dalam. Ki Jampang tertawa semakin keras. Cahaya itu tak akan mampu menahan nagaku. Kau akan terkoyak berkeping-keping. Naga hitam melesat, tubuhnya melilit udara, hendak menghantam Sekar. Saat itu, warga berteriak, beberapa berlutut memohon agar Sekar selamat. Doa-doa mereka, meski sederhana, mengalir bagaikan energi, yang menyatu dengan kekuatan Sekar. Tepat sebelum naga hitam itu menghantam, Sekar membuka matanya. Cahaya emas yang lembut berubah jadi pilar terang menjulang tinggi, menembus langit malam. Pilar itu menyambar tubuh naga hitam, membuatnya meraung kesakitan, berputar-putar, lalu pecah menjadi ribuan kepingan asap. Sekar sendiri hampir roboh, tubuhnya gemetar, tapi ia bertahan di titik terakhir kekuatannya. Ki Jampang terhuyung, wajahnya pucat pasi menyaksikan ajian terakhirnya hancur berkeping-keping. Tidak, ini mustahil, aku tak mungkin kalah dari seorang perempuan penjual tempe. Teriaknya, suaranya parau bercampur putus asa. Ia merangkak, mencoba menghimpun kembali tenaga, namun hanya darah yang keluar dari mulutnya. Cahaya emas perlahan merambat, membungkus tubuh Ki Jampang, membuatnya berteriak kesakitan. Dan malam itu, warga Karangjati menyaksikan dukun hitam paling ditakuti di Jawa itu jatuh berlutut. Tubuh Ki Jampang digulung cahaya emas, jeritannya menggema hingga ke pelosok pasar sebelum akhirnya lenyap di telan malam. Sekar berdiri goyah, wajahnya pucat pasi, tapi matanya menatap langit dengan lega. Pertarungan terakhir hampir berakhir, namun harga yang harus dibayar begitu mahal. Pagi mulai merayap ke langit Karangjati. Embun menempel di dedaunan, tapi pasar yang biasanya riuh kini bagai kota mati. Reruntuhan kayu, atap pasar yang hancur, dan bekas asap hitam masih mengepul di beberapa sudut. Warga berkumpul dengan wajah muram, menatap sisa-sisa pertarungan yang semalam hampir menghapus mereka semua. Di tengah itu semua, Sekar berdiri dengan tubuh lemah, matanya kosong, memandangi tanah tempat Broto mengorbankan dirinya. Tangis beberapa perempuan pecah, mengingat bagaimana Broto dulunya adalah penguasa pasar yang bengis, namun di akhir hidupnya menebus semua dosa dengan keberanian. Seorang lelaki tua berkata lirih, siapa sangka, preman yang dulu kami benci justru menyelamatkan nyawa kita semua. Kata-kata itu membuat warga lain menunduk. Ada rasa kehilangan bercampur penyesalan. Sekar hanya diam, air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di dalam hatinya, masih terngiang teriakan Broto sebelum tubuhnya ditelan pusaran hitam, Sekar, lindungi mereka. Sakitnya bukan hanya karena kehilangan seorang yang berubah di detik terakhir, tapi juga karena ia menyaksikan pengorbanan itu tanpa bisa berbuat apa-apa. Beberapa warga menghampiri Sekar, menundukkan kepala dalam-dalam. Kami berhutang nyawa padamu, Nak Sekar. Tanpa kau, pasar ini sudah habis. Tanpa Broto, kami mungkin sudah mati semua. Suara itu pecah, lalu berubah jadi tangisan massal. Sekar menggenggam jemarinya erat, berusaha tegar, tapi dadanya terasa sesak. Pasar Karangjati resmi berhenti beroperasi hari itu.
Bukan karena takut, tapi sebagai bentuk penghormatan pada Broto yang telah menjadi tumbal. Warga menggelar doa bersama, membakar kemenyan, dan menabur bunga di tanah tempat pusaran hitam pernah menganga. Anak-anak kecil pun dibawa untuk menyaksikan, agar mereka kelak tahu siapa yang telah menyelamatkan mereka. Di antara doa-doa itu, Sekar melangkah pelan meninggalkan kerumunan. Ia merasa tak pantas duduk di tengah penghormatan itu, karena dalam hatinya ada luka yang sulit sembuh. Ia berjalan ke sudut pasar, tempat dulu ia menjajakan tempe dengan sederhana, sebelum semua berubah menjadi pertarungan hidup dan mati. Wajahnya menunduk, pundaknya bergetar menahan tangis. Namun, di kejauhan, seorang kakek berjubah putih menatapnya. Ia adalah Ki Wandana, guru lama Sekar yang selama ini hanya mengamati dari jauh. Senyumnya tipis, matanya teduh. Ia tahu muridnya telah melewati ujian berat. Perlahan ia bergumam, "Sekar, pengorbanan Broto akan jadi penanda, tapi perjalananmu belum selesai. Rogo Kusumo masih punya jalan panjang untukmu." Dan di bawah langit karang jati yang mulai cerah, duka menyelimuti pasar itu. Warga berduka, Sekar larut dalam kesedihan, dan nama Broto mulai beralih dari seorang preman ke legenda pengorbanan. Tapi bayangan masa depan masih samar, apakah benar semuanya telah berakhir, atau masih ada sisa-sisa kegelapan yang belum padam? Sekar duduk sendirian di bangku kayu reyot di sudut pasar yang sudah hancur. Matanya sembab, wajahnya pucat, dan tubuhnya masih bergetar menahan luka lahir batin. Ia menatap langit yang kini biru, tapi bagi dirinya warna itu hambar. Dalam hati, pertanyaan terus menghantui, apakah pengorbanan Broto benar-benar cukup untuk menebus dosa-dosanya, ataukah arwahnya kini tersiksa dalam pusaran kegelapan? Di saat pikirannya berkecamuk, sebuah suara tua dan lembut terdengar dari belakang. Sekar, ia menoleh, dan di hadapannya berdiri Ki Wandana, gurunya. Lelaki tua itu bersandar pada tongkat bambu, wajahnya teduh, meski sorot matanya dalam penuh wibawa. Sekar segera berdiri dan menunduk dalam-dalam, air matanya kembali jatuh. "Guru, aku gagal menyelamatkan Broto." Ki Wandana menghela napas panjang, lalu menepuk bahu muridnya. "Tidak ada yang sia-sia, Sekar. Bahkan jiwa yang paling kelam sekalipun masih bisa menemukan cahaya di akhir hidupnya. Broto adalah buktinya. Pengorbanannya akan jadi bagian dari sejarah Karangjati, dan bagian dari perjalananmu." Suara itu menenangkan, tapi hati Sekar tetap bergejolak. "Guru, aku merasa ajian Rogo Kusumo terlalu besar bagiku. Aku hampir hancur melawannya. Kalau bukan karena doa warga, aku sudah kalah," kata Sekar lirih. Ki Wandana tersenyum tipis, lalu duduk di sampingnya. "Itulah inti Rogo Kusumo, Sekar. Ajian ini tidak pernah berdiri sendiri. Ia hanya kuat jika menyatu dengan hati manusia, doa orang-orang, dan cinta pada kehidupan. Kau bukan gagal, kau baru saja membuktikan bahwa cahaya lebih besar dari kegelapan." Sekar menunduk, mengingat kembali momen ketika warga berdoa, ketika cahaya emas dalam dirinya membesar. Ia sadar, kekuatannya tidak pernah hanya miliknya, melainkan bagian dari semua yang ia lindungi. Namun, rasa kehilangan Broto tetap mengoyak hatinya. "Andai aku bisa membawanya kembali," bisiknya, suara nyaris hilang. Ki Wandana memandang langit, lalu berkata lirih, "Ada jalan, tapi jalan itu bukan untuk memanggil kembali jiwa yang telah memilih. Jalan itu untuk memastikan tidak ada lagi Broto lain yang jatuh ke tangan kegelapan." Ia menatap Sekar dalam-dalam. "Karena itu, kau harus menerima warisan penuh Rogo Kusumo. Ajian ini belum menunjukkan wajah sejatinya. Kau baru memegang setengahnya." Sekar menoleh cepat, matanya melebar. "Setengahnya?" Ki Wandana mengangguk perlahan. "Ya, setengahnya lagi tersembunyi dalam pusaka kuno, diwariskan oleh leluhur jauh sebelumku. Pusaka itu hanya akan muncul ketika pewaris Rogo Kusumo siap menanggung luka batin dan tubuh sekaligus. Dan aku percaya, saatnya hampir tiba." Angin berhembus lembut, membawa harum bunga kenanga yang samar. Sekar menggenggam erat tangannya, menatap ke arah puing-puing pasar, lalu ke arah gurunya. Dalam hati, ia merasa perjalanan yang ia kira berakhir justru baru dimulai. Warisan Rogo Kusumo masih menyimpan rahasia, dan ia harus siap menghadapi takdir yang lebih besar dari sekadar pertarungan di Karangjati. Malam itu, langit Karangjati diselimuti awan kelabu. Hanya cahaya bulan yang temaram menembus tipis, seakan ikut menyaksikan penderitaan dan kebangkitan yang baru saja dialami Sekar.
Di hadapan api unggun kecil, ia duduk bersila bersama Ki Wandana. Suasana hening, hanya bunyi jangkrik dan desir angin malam yang terdengar. Namun di dalam hati Sekar, badai besar tengah berkecamuk. Ia tahu, perjalanan dirinya belum selesai, justru baru saja memasuki babak paling menegangkan. Ki Wandana mulai melantunkan doa kuno. Suaranya lirih namun bergetar penuh wibawa. Rogo Kusumo bukan hanya warisan, Sekar. Ia adalah titipan, dan titipan selalu menuntut tanggung jawab. Tangan Ki Wandana bergetar ketika mengangkat sebuah gulungan kain tua dari balik jubahnya. Saat kain itu dibuka, terlihat sebilah keris kecil berkilau pucat, seakan cahaya bulan memantul langsung dari bilahnya. Inilah pusaka yang melengkapi ajianmu, keris Sukma Lelana. Sekar menatap pusaka itu dengan mata membelalak. Jantungnya berdegup kencang, seakan keris itu memanggil jiwanya. Tiba-tiba, bayangan wajah Broto muncul samar di bilah keris itu, membuat air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Apakah ini juga bagian dari dirinya, Guru? Tanyanya dengan suara bergetar. Ki Wandana hanya tersenyum pahit. Arwah Broto tidak hilang, Sekar. Ia menyatu dalam perjalananmu, menjadi pengingat bahwa setiap kegelapan bisa ditebus dengan pengorbanan. Tangan Sekar gemetar ketika meraih keris itu. Begitu kulitnya menyentuh gagang, hawa dingin menusuk tulang sumsum. Namun dalam sekejap, hawa itu berubah menjadi hangat, seperti pelukan yang menenangkan. Cahaya tipis keluar dari bilah keris, menyelubungi tubuh Sekar. Ki Wandana menunduk dalam, tanda bahwa pewarisan telah diterima. Mulai malam ini, ucap sang guru, kau bukan hanya muridku. Kau adalah penjaga terakhir Karangjati. Sekar menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Dalam hatinya, ia merasakan beban luar biasa, tanggung jawab menjaga dusun, melanjutkan warisan Rogo Kusumo, dan menghapus jejak kegelapan yang pernah menghantui Karangjati. Namun bersamaan dengan itu, ada nyala baru yang tumbuh dalam dirinya, nyala yang tak lagi hanya milik seorang gadis, melainkan milik seorang penjaga. Api unggun berderak, menyemburkan percikan kecil ke udara. Sekar menggenggam keris Sukma Lelana erat-erat, lalu bersumpah dalam hati, aku tidak akan membiarkan ada lagi darah tak berdosa yang tertumpah. Aku akan menutup jalan kegelapan, meski harus mengorbankan diriku sendiri. Kata-kata itu bergema di dalam dirinya, menyatu dengan cahaya emas Rogo Kusumo. Ki Wandana memandang muridnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, malam ini bukan sekadar pewarisan pusaka. Malam ini adalah kelahiran baru, lahirnya seorang legenda yang akan dikenang. Sekar, ucapnya lirih, mulai saat ini, kau bukan hanya bagian dari Karangjati. Kau adalah Karangjati itu sendiri. Di bawah sinar bulan yang muram, Sekar bangkit berdiri, tubuhnya tegap meski hatinya masih penuh luka. Keris Sukma Lelana di tangan kanan, cahaya emas Rogo Kusumo menyelubungi tubuhnya. Dalam keheningan malam, takdir baru seorang penjaga telah lahir. Dan dengan itu, sebuah legenda pun mulai ditulis kembali, legenda yang akan menggema jauh melampaui Karangjati.